Tayyib, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Teman-teman sekalian, terima kasih sempat melihat video kami dari kelompok 4 untuk sedikit menjelaskan tentang reformasi dan pluralisme, Habibienomics, Gus Dur, Amin Rais, dan juga Cak Nur. Dan kelompok kami ada 3 orang. Yang pertama itu Ilham Nugraha, dan saya sendiri Neng Pivi Nur Fauziah Rukmini, dan yang terakhir Sugianto. Baik, untuk slide yang pertama kita akan sedikit membahas tentang reformasi. Dalam PowerPoint makalah kami, dalam slide yang selanjutnya itu, apa itu reformasi? Di sini tertera dalam arti kata bahasa Indonesia, reformasi adalah perubahan secara drastis atau melesat, baik bidang agama, sosial, atau politik yang berada di lingkungan masyarakat. Dari pengertian arti dari kata bahasa Indonesia ini, kita semua sudah bisa mengetahui, sudah bisa menerka bahwasanya reformasi ini adalah suatu perubahan yang sangat cepat yang bisa dilakukan oleh masyarakat dalam memperbaiki tatanan sosial, politik, ataupun lain sebagainya. Dan kemudian slide yang kedua itu ada pengertian dari reformasi berdasarkan atau menurut para tokoh. Yang pertama itu argumentasi dari Wijaya yang mengatakan bahwasanya reformasi adalah suatu usaha yang dimaksud agar praktik-praktik politik, pemerintah, ekonomi, dan sosial budaya yang dianggap oleh masyarakat tidak sesuai dan tidak selaras dengan kepentingan masyarakat dan aspirasi masyarakat diubah atau ditata ulang agar menjadi lebih sesuai dan lebih selaras. Kemudian ada pendapat yang kedua menurut Prasojo yang mengatakan bahwasanya reformasi merujuk pada upaya yang dikehendaki atau intended change dalam suatu kerangka kerja yang jelas dan terarah. Oleh karena itu, persyaratan keberhasilan reformasi adalah eksistensi peta jalan atau roadmap menuju suatu kondisi, status, dan tujuan yang ditetapkan sejak awal beserta indikator keberhasilannya. Dan yang ketiga, asal mula dari reformasi itu bermula dari masyarakat yang resah atas sistem yang diberlakukan di Indonesia. Mereka tidak bisa mengeluarkan pendapat. Keputusan sepenuhnya milik penguasa. Dan kemudian pada saat itu reformasi, sebelum diadakannya reformasi, maraknya nepotisme di tatanan pemerintahan. Dan masih banyak keresahan-keresahan lain yang dialami masyarakat saat itu. Dan kesadaran inilah yang menyatukan pemuda bangsa Indonesia untuk menyatakan perlawanan terhadap rezim Soeharto. Dan itulah yang menjadi asal muasal diadakannya reformasi. Maka dari itu, masyarakat pada saat itu memperjuangkan reformasi. Nah, asal mula reformasi atau asal muasal reformasi bermula dari masyarakat yang resah dengan sistem yang diberlakukan di Indonesia. Mereka tidak mengeluarkan pendapat, keputusan sepenuhnya milik penguasa, maraknya nepotisme di tatanan pemerintahan, dan banyak keresahan-keresahan lain yang dialami masyarakat saat itu. Jadi reformasi lahir ketika masyarakat mengalami keresahan-keresahan yang terjadi pada sebuah tatanan pemerintahan yang ini bisa dikatakan sebagai yang nantinya akan dikatakan sebagai gerakan-gerakan politik ataupun memang misalkan sebuah perubahan-perubahan yang memang
akan drastis gitu. Yang selanjutnya itu adalah tentang era reformasi. Era reformasi ini dimulai sejak peralihan kekuasaan dari Presiden Soeharto kepada wakilnya yaitu Presiden B.J. Habibie. Pada saat itu membuat pintu demokrasi ini terbuka, meskipun tidak selebar dan belum seutuhnya langsung terrealisasikan, tapi setidaknya usaha mengendalikan negara ini menjadi demokrasi selalu direncanakan. Proses desentralisasi bisa terfasilitasi dengan baik dan tidak ada lagi pemerintah yang bercorak sentralistis. Perpolitikan masa era reformasi ini diantaranya menghasilkan penyelenggaraan pemilu, reformasi struktur dan fungsi politik yang melekat pada struktur dan fungsi tersebut, reformasi sistem kepartaian, reformasi pemerintahan daerah. Itu adalah politik era reformasinya. Oke, kita selanjutnya akan bahas tentang pluralisme. Pluralisme terdiri dari dua kata, yaitu plural dan isme, yang berarti paham atas keberagaman. Definisi dari pluralisme adalah suatu paham atau pandangan hidup yang mengakui dan menerima adanya kemajemukan atau keanekaragaman dalam suatu kelompok masyarakat. Dengan paham ini, banyaknya kebudayaan yang ada membuatnya semakin mengerti perbedaan dan saling menghormati dalam suatu tatanan masyarakat dengan cara mempelajarinya. Pluralisme lebih condong dengan suatu yang dipelajari dari perbedaan itu. Pembelajaran itu bertujuan untuk menghindari konflik yang akan timbul dari perbedaan itu sendiri. Di sini perlu digarisbawahi bahwa keberagaman dan keberagamaan, jadi bukan hanya sekedar bisa toleransi terhadap sebuah agama, tapi dalam sebuah pandangan pun kita harus sama-sama saling toleransi. Begitu menurut saya kira-kira. Selanjutnya pembahasan tentang Habibienomics, Gus Dur, Amin Rais, dan juga Cak Nur. Habibienomics dalam PowerPoint ini tertulis Habibienomics adalah buah dari pemikiran ekonomi sang presiden ketiga di Indonesia, yaitu B.J. Habibie, yang sebelumnya merupakan wakil daripada Presiden Soeharto. Istilah Habibienomics ini muncul sebelum beliau menjadi presiden oleh Queen Kyanggi atau KKG pada tanggal 4 Maret 1993 melalui tulisannya dalam sebuah media massa nasional. Pemikiran ini dilandasi dengan pembangunan ekonomi harus diciptakan melalui teknologi yang nantinya akan menjadi keunggulan kompetitif atau competitive advantage dalam rangka mengejar ketertinggalan dari negara-negara maju yang lain. Jadi dalam pemikiran Habibienomics ini adalah menitik beratkan pada suatu teknologi yang bisa memajukan suatu tatanan perekonomian dalam suatu bangsa itu sendiri, dan inilah yang menjadi landasan adanya Habibienomics. Oke, slide selanjutnya akan membahas tentang Gus Dur. Gus Dur, pemilik nama Abdurrahman Wahid ini adalah tokoh nasional yang lahir di Jombang pada tahun 1940.
Selain terkenal melalui garis keturunan, beliau pun memiliki berbagai pencapaian dengan semua prestasinya di berbagai bidang. Beliau disebut sebagai ulama, aktivis, penulis, intelektual, politisi, budayawan, dan juga pengamat sepak bola. Di zaman Orde Baru pun ia terkenal sebagai salah satu tokoh pengkritik rezim Soeharto. Seperti kejadian pada tahun 1996, Gus Dur mempublikasikan bahwa dirinya membela sepasang pengantin yang diintervensi pemerintah untuk memilih salah satu dari 5 agama yang ada di Indonesia pada saat itu, sedangkan mereka berdua beragama Konghucu. Dan sepasang pengantin itu ialah Budi Wijaya dan Lani Guito yang beragama Konghucu yang tadi saya sebutkan. Dan pada saat itu Konghucu belum menjadi agama yang tercatat di negara Indonesia. Dan terbukti pembelaan Gus Dur terhadap mereka berdua ketika Gus Dur menjadi presiden, ia mensahkan agama Konghucu. Nah, menurut Gus Dur, selain terkenal melalui garis keturunan, beliau pun memiliki berbagai pencapaian dengan semua prestasinya di berbagai bidang. Nah, Gus Dur ini, almarhum Gus Dur ini adalah salah satu tokoh plural di Indonesia. Beliau menjadi motivasi bagi masyarakat hari ini mungkin, dan masyarakat pada hari itu, yang memang ketika kita harus menjalankan sebuah kehidupan di Indonesia yang memang berdasarkan dan berasaskan Pancasila, ini sangat diperlukan toleran ataupun plural yang memang menjadi sebuah kemaslahatan bersama. Dan tokoh selanjutnya adalah Amin Rais. Beliau memiliki nama lengkap Muhammad Amin Rais yang lahir di Surakarta pada tanggal 26 April 1944, yang merupakan aktivis politik. Ia amat sangat memiliki pengetahuan luas, terutama perihal hak asasi manusia dan demokrasi. Ia dijuluki sebagai lokomotif reformasi atau penggerak reformasi, dengan berbagai kritikannya dalam tulisan menyoal kebobrokan pemerintah Orde Baru pada saat itu. Ia juga sempat menjadi ketua MPR pada tahun 1999 dan mendirikan sebuah partai, yaitu Partai Amanat Nasional atau dikenal dengan sebutan atau singkatan PAN. Tokoh selanjutnya yaitu Cak Nur. Pemilik nama asli Nurholis Majid. Ia lahir di Jombang pada tanggal 17 Maret 1939. Ia juga merupakan seorang aktivis semenjak menempuh pendidikan di perkuliahan. Pemikirannya dipenuhi oleh pemikiran Islam kontemporer. Selain atas jasa pemikiran-pemikiran beliau tersebut, ada hal yang paling penting yang tidak bisa dilupakan pada zaman reformasi. Atas kritik tegasnya terhadap pemerintah Soeharto serta menyarankan secara langsung kepada Presiden Soeharto pada saat itu untuk mengundurkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia pada tahun 1998 itu. Dan dengan jasa beliau pula, akhirnya Soeharto menuruti permintaan Cak Nur untuk memundurkan diri. Nah, seorang Cak Nur pun pernah Cak Nur adalah yang memang merupakan seorang aktivis semenjak menempuh pendidikan di perkuliahan, bukannya dipenuhi oleh pemikiran-pemikiran Islam kontemporer. Dan atas jasa pemikiran beliau tersebut, ada hal yang penting yang tidak bisa dilakukan pada zaman reformasi, atas kritik tegasnya terhadap pemerintahan Soeharto. Nah, begitu kira-kira mungkin sedikit banyaknya saya mengambil kesimpulan bahwasanya ketika era reformasi ataupun pluralisme tersebut ini berangkat atas dasar kekecewaan masyarakat Orde Baru dan pemerintahan Orde Baru, yang dimana
sebuah tatanan pemerintahan yang memang bisa dikatakan kacau dan mengalami kemunduran pada saat itu, dan masyarakat sadar akan pentingnya perubahan-perubahan yang terjadi, dan di sana pluralisme hadir sebagai sebagai memaknai sebuah keberagaman dan keragaman dalam setiap individu masing-masing yang mempunyai pandangan masing-masing. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf atas segala keterbatasan. Baik, mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan kepada rekan-rekan dan kawan-kawan sekalian. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.